Jadi ladang sana keluarga Mamarina ini rambutnya panjang, ngarannya kayak orang kiawannya sehari-hari itu orang bisa salah sangka orang Sunda, kiawannya Cecep. Kayak pegerang itu maka nama Cecep ini Matan Mapala. Bekisah Cecep, kayak pengaran aslinya tuh Cecep kah atau apa? Enggak malah. Gitu-gitu namanya tempat beginian. Tempat beginian ini gitu-gitu. Wah lah. Nah, Renulun Muhammad Jeffrey. Jadi di Kiau Cecep gesan gelaran di Mapala. Iya. Nah, pawadahan ulun di Mapala Apache mana? Iya. Jadi itu organisasi pecinta alam lah bahasanya kan. Jadi ulun beraktivitas di situ sampai jadi pengangguran ini kan. Mapala itu apa? Singkatan mahasiswa paling laku kah? Paling lanji? Iya betul. Paling langgar. Mapala, jadi Cecep Matan Mapala, mahasiswa pecinta alam. Nah, akhirnya lah Agus betakon lah. Nang betupi itu rambut sidin panjang juga, ini undasnya, kepala ahuinya. Nang, tadi Amang sudah madahkan lama Agus bahwa gawi ini itu gawi sebumi antara Lembaga Kajian Keislaman Kemasyarakatan LK3, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Kalimantan Selatan, lawan Kampung Buku Banjarmasin. Nah beliau ini cakis ngarannya, undasnya kepala ahuinya, Direktur Walhi Kalimantan Selatan. Apa kabar? Ya, assalamualaikum Mamang Agus dan berataan, kulaan berataan, dan sanak berataan. Sehat kelak? Alhamdulillah. Kita harus kuat iman dan kuat imun. Amin. Nah karena Ma Agus betakon lah, nanggasan apa ngarannya komandan atau huluagah Walhi ini. Ama Agus mulai matanang apa Ana dulu. RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja ini ada juga kalau nang apa di orang kadang ketujuhnya tuh lah, lalu banyak nang unjuk rasa. Itu gasan bibinian apa gerang nang jadi masalah nang Anda bilanya ini jadi undang-undang itu bibinian bisa cilaka gitu. Coba kisahkan. Jadi jujur menurut saya, jadi kan di Omnibus Law Cipta Kerja ini ada spesifik dalam undang-undang yang mengatur tentang perempuan. Apa itu? Nah jadi lo tentang misalnya yang pertama itu keamanan perempuan, keamanan pekerja khususnya perempuan. Itu kan tadi sudah ada lo dijelaskan Iya. pekerja. Iya. Nah jadi biasanya kalau diatur tentang kesusilaan. Apa itu misalnya apa? Kesusilaan keamanan di tempat kerja misalnya nih. Kita kan sebagai binian nih Rancak itu apa ada kayak dilecehkan, ada pelecehan seksual misalnya di tempat kerja. Bujur lah. Harusnya tuh dijamin oleh undang-undang. Nah di RUU ini kayak apa? Di RUU ini didalami, Oh, dihapuskan. apalagi? Nah jadi habis itu ada lagi hak-hak maternitas. Aha. Hak maternitas tuh hak cuti hamil, hak cuti haid. Itu kayak apa? Melahirkan. Harusnya ada loh. Di RUU ini kayak apa? Tidak. Ay. Dihapuskan tuh. Nah, Makanya jadi itu alasan-alasan caki saya itu alasan-alasan bibinian ini pengarahnya kada ketujuh juga indah RUU ini jadi undang-undang gitu lah. Ada lagi lah. Misalnya nih lo binian ini kan pekerja lo kerja perempuan. Lagi hamil. tapi Jadi buruh. hamilnya cuti tapi kada dapat hak-haknya. Iya. Upahnya. Kada diupah. Kada diupah kalau misalnya tidak hak cutinya. Ay, Boleh misalnya cuti tapi kada termasuk kada diatur undang-undangnya. Jadi Hah? kada diupah. kayak apa itu? Di mana kemanusiaan adil dan beradab ya Allah? Kalau dihubungkan ke situ tuh kan ada lagi lah. Itu habis itu pulang tentang ini apa itu kerja kontrak. Iya. Kerja kontrak itu ada dampaknya spesifik untuk perempuan. Nah salah satunya kemarin itu kan ada penelitian lo jadi binian yang hamil itu kan begawi lo. Yang betianan nih. Hamil. Jadi buruh di perusahaan misalnya. Sengaja disembunyikannya karena ini kontrak kerjanya itu kontrak terhadap kerja tetap. Iya. Kan ya kalau misalnya ketahuan hamil kan ada Bah. biasanya jadi sengaja disembunyikan. Apalagi ada sistem kerja outsourcing atau kerja kontrak tadi. Iya. Makanya bertambah lo
kada siapalah, makanya di apa orang Bahari itu memadahi kayak apa caranya pemerintah, lah wakil rakyat, DPR ya kalau bupati, wali kota, gubernur tuh kayak apa caranya supaya maulah kebijakan atau aturan itu hati-hati berpikir kayak mencabut rambut di gelapong tuh. Nah, jadi apalagi kesan kemaslahatan orang banyak kan kayak apa rambutnya dapat menjuhutnya begini, hati-hati menimbang orang banyak kan, saya kira gelapungnya kan ada tambur. Nah, apalah kayak apa juga nih soal lingkungan hidup ada juga. Artinya wadah permainannya itu kan di alam nih. Kita tahu ada gunung, Naik gunung, susur apa rawa, susur iya. apa susur pantai. Nah, dalam aturan apa pembukuan undang-undang ini itu menghantam kak wadah bermainan orang-orang pecinta alam ini. Apa itu? Nah, salah satu contohnya misalkan Pegunungan Meratus. Ada banyak banar izin bubuhan pangokot batu harang nih. Oh, Nah, belum lagi kabun-kabun nangsa warna aja kayak sawit contohnya. Itu kayak apa? Kakawanan bermainan belum lagi apa ibaratnya Gunung Batu Kapur. Gunung Batu Kapur itu mengenai wadah bermain bubuhan mapala gesan apa naik itu kan Gunung Batu Kapur ibaratnya kalau Pegunungan Meratus ini wadah bermainan buahnya gesan misalkan hendak latihan pencarian orang atau gesan ibaratnya tuh peta mameta jurang bahan itu pang yang ibaratnya tuh harus lah ibaratnya tuh bebincalak lawan undang-undang atau Omnibus Law ini tadi, Omnibus Law gitu ya. Omnibus Law. Nah, ini sebagian daripada iman kakawanan juga sebujurnya. Jadi bilanya RUU rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, apa akibat nang disandang buan mapala? Akibatnya bisa aja kita bermainan di mall, di mall gitu. Iya. Kan Ada lagi di hutan di gunung. Hutannya ada lagi. Oh kayak kayak itulah. Kada apa bisa jadi kan hutannya kayaknya jadi apa kayak itu Nah, itu apa ngaranya kalau tepaut lawan bu aktivitas buan mapala. Kayak apa undas walhana lingkungan hidup walhi Indonesia Kalimantan Selatan menyikapi atau merespon RUU Omnibus Law ini. Makasih Mangla. Silakan. Kesempatan juga sini kan. Artinya dari sudut pandang Walhi, Walhi ini rancak juga di Piau Mangai. Walhi di bawah kan membahas menyusun RUU. Awalnya ada. Saat kita menolak lalu di Piau orang. Biar orang itu dengar pendapat ya. Kenapa di Jakarta? Ya. Kita tolak ya dari awal sudah kita menolak. Ya kan? Kita tolak dari awal. Kenapa perlu ditolak? Apa? Salah satunya Mangla. Apalagi tadi benua Kalimantan nih kan. Sumber daya alam itu ada di mana Garang? Iya. Ya, ada kita berataan. Mohon maaf Mangla. Biji wasi. Iya. Batu harang. Iya. Atau batu bara. Iya. Ya, barang Tuhan juga jerata ya. Oh, batu bara itu singkatannya itulah. Hanya aja habis mendengarnya barang Tuhan dibagi rata. Batu bara. Tapi kita masih kegelapan di lumbung energi. Iya. Listrik rancak mati. Artinya kan sumber daya alam ini kan banyak di daerah. Ya, artinya dari tahapan aja dan hierarki hukumnya juga salah, Mang. Yang ulun tahu lah dan kita tahu berataan, negara kita tuh paling tinggi apa, Mang? Apa? Undang-Undang Dasar 45. Iya. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 apa? Ada TAP MPR, ya, ada undang-undang, ada Perpu, ya. Kemudian ada peraturan pemerintah dan yang sampai ke peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Ada lah Omnibus Law di situ. Iya. Ada ya? Tidak. Artinya Undang-Undang Dasar 45 itulah sumber dari seluruh hukum, kan gitu. Artinya secara hierarki hukum aja sudah ada layak. Kan itu kenapa kami menang. Yang kedua adalah tahapan, Mang. Iya. Adalah tahapan ini begini pan.
Menggawinya, membahasnya nih Bini Pak. Timnya ini nang bukan pengusaha babis. Oh, Rata-rata kan, bukan Kadin dan lain-lainnya membahasnya. Ya, kepentingan kemudian membuatnya. saat pandemi pulang mangai ini. Balak Kita corona. disuruh begana di rumah ya, buahnya membahas terus. Ya kan? Iya. Dan lain-lain. Nah ini penting kenapa kok kami di Walhi terutama dan kawan-kawan juga menolak ini. Apalagi di Banua kita, sumber daya alam ada kita. Kalau kita kaitkan lagi dengan semangat reformasi, Mas. Iya, iya, iya. Kan otonomi daerah nih. Iya, Salah satunya amanah reformasi adalah otonomi daerah seluas-luasnya. Ya kan gitu toh. Tapi Omnibus Law ini ada. Kewenangan diambil pusat. Kenapa boleh pulang, Bang? Iya, 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 iya. Padahal kita ambil Apa ada izin tambang Jar? Nah, Coba. artinya kan gini nih, sumber daya alam pada kita. Kemudian amanah reformasi sudah dilanggar ya kan. Kemudian dampak bagi benua kita nih apa? Salah satunya nih. Tapi ini ada udah penggantian. Apa garang? Emang suka anu garang, ikannya sama membaca garang guys. Iya. Kan gitu biasanya kan. Ada juga kawanan yang bertakun baik kawan-kawan wartawan dan lain-lain. Kita menolak-nolak kan bagus nih judulnya. Cipta lapangan kerja. Iya. Udah kita singkat cilaka, berganti pulang. Cipta kerja, ya kan gitu tuh. Bagus. Tapi di dalamnya, contoh kasus, Mang. Izin tambang sumur tambang. Wih, ini ya Pak? Ya, artinya aman kita lihat nih. Pada kita nih ada 2 perusahaan besar yang pacangan habis izinnya. Arutmin pasti tahu berataan di hulu di Sungai Danau, Kalau Kota Baru, Tanah Bumbu dan lain-lain. Itu November 2020 ini habis Mang. Izinnya habis padahal. Kemudian Adaro. Iya. Yang ada di Kabupaten Tabalong dan Balangan. Itu Oktober 2022. Habis juga Mang. Artinya 2 tahun lagi siaplah kita. Artinya, nah di aturan yang ada, baik Undang-Undang Minerba yang disahkan maupun RUU Omnibus Law ini ngeri Mang. Iya. Kalau di Undang-Undang Minerba itu ada wilayah hukum pertambangan yang sudah disahkan nih. Kayaknya selamat datang di wilayah hukum pertambangan PT ABCD misalnya. Kayak. Kayak apa kita? Maka seisi Indonesia gitu. Nah ini juga kemudian seumur tambang ini kenapa jerulun sampai kiamat? Contoh nih, yang hanya kita gugat, PT Mantimin Coal Mining, ada di beberapa kabupaten, Mang. Ada 3 kabupaten. Tabalong, Balangan, dan HST. Misalnya di HST disimpan ibuannya sampai kiamat hanya ditambang. Nah izinnya sampai ke atas. Seharusnya, ya aturan itu kada gitu. Seharusnya hukum ini, tujuan hukum itu untuk apa? Pertama adalah keadilan, Mang. Adil nggak ada? Untungnya imbah digugat Walhi lah. Lalu Mahkamah Agung menangkan Walhi lah. Memenangkan ya kan, walaupun belum dieksekusi nih. Ya, tapi kalau tadi nih, misalnya menang juga buahnya nih. Ya, yang di ST kan ditambang sampai kiamat, maka izinnya sampai kiamat. Nah, kalaunya misalnya RUU Omnibus Law ini jadi undang-undang, apa anunya? Salah satunya tadi, Mang. Maka ini langsung diperpanjang. Bahkan Undang-Undang Minerba yang sudah disahkan nih, Mang, langsung dapat diperpanjang, Mang. Oh, mestinya biasanya berapa tahun? Seharusnya kembali dulu lah. Kita ini negara, Mang. Iya. Ya, semangat ulun adalah ulun mengatakan berataan. Kita tanggal 14 Agustus hari apa, Mang? Hari jadi provinsi. Provinsi yang keberapa, Mang? 70, Mang. Iya. Ya, dan 17 Agustus NKRI yang ke-75. Apa yang terjadi? Seharusnya nih, Mang, idealnya nih, kan negara nih menguasai di Undang-Undang Dasar 45 tadi kan semua dikuasai negara, dipergunakan semaksimal mungkin, sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kalau langsung dapat diperpanjang nyamannya, Bang, buahnya. Seharusnya kan dikembali dulu nih ke negara, dievaluasi, Mang. Kayak apa lubang tambang ikan, kayak apa reklamasinya, kayak apa CSR-nya, kayak apa pajak memajaknya, sudah tuntung berataan belum, gitu nah. Ya lo, hanya karena kalau memang layak itu diperpanjang, dilelang, Mang. Terlepas karena Arutmin atau ada atau siapapun yang dapat lain soal. Mestinya gitu, amun kayak ini kan kada, Mang, langsung dapat diperpanjang 2 kali dan lain-lain. Ini apa maksudnya? Belum lagi kalau royalti 0%, Mang, dapat apa kita? Jatah nih lah. Nah, artinya apa? Kayak Adaro nih kemungkinan royalti 0% karena sampai ke hilir, ini bisi PLTU, Mang. Ya, dari hulu tambangnya ada, itu menambang ada sampai ke hilir. Sampai ada produk. Artinya bilanya RUU ini menjadi undang-undang, itu kiamat. Daerah Banua kita pun dirugikan, Mang. Nah, seharusnya bukan hanya kami atau perempuan yang kena dampak, ya kan? Double lagi kena. Nang ada aja kan lah cakislah saban tahun bila musim hujan bah yang nah
Jadi masyarakat kita ini baikan bang gitu nah. Artinya baikan itulah itu anu jar musibah ya. Mbah diberi orang mikaring ya kah? Lawan banyu bermati, imonginya pada sebentar tahun tuh banyu ingkan gulu tinggallah mata rumah ya kah? Nah oleh karena itu. Nama tadi Jerulun tadi dievaluasi dulu lah. Iya. Ya, kayak apa tadi nang lubang-lubang tambang ya kan? Kemudian reklamasinya bahkan sungai yang tercemar aja orang. Bujur juga. Nah, itu dia sebagai bahan evaluasi negara kita untuk diperpanjang. Kan ada duanya nih kayaknya. Asli itu. Kan gitu tuh. Nah kita balik ke masalah lain bahwa pulang. kita pun dirugikan gitu. Kita balik ke masalah lain pulang. Nang tepaut lawan bubuan bibinan itu bahari itu ada sebetulnya biringan lebih terdahulu tapi itu tinggalam lah dapatnya RUU Omnibus Law ini. Nah ada RUU PSK PKS kan gitu. Sama Agus kita paham juga kan ngaran orang Tuhan nang kan itu kayak apa juga tuh RUU PKS PSK apa itu anak ya Pak? RPKS tuh Itu ada bagian yang di dalam sini juga atau kayak apa coba? Lain lagi. nah cuma kalau misalnya di Omnibus Law tadi kan kita melihat bahwa ada dampak spesifik yang bisa ke perempuan memang. Iya. Jadi kayak misalnya perempuan tuh pada mati, habis itu pelecehan seksual, apalagi tadi misalnya ada bencana-bencana, kita kan karena kita ada tempat pengungsian tuh, nah di pengungsian tuh yang paling rawan perempuan yang kena dampaknya. Nah, oke, apa misalnya? Misalnya di tempat pengungsian kan kita kumpul orang banyak tuh. Iya. Dunia ada laki yang paling rawan terhadap pelecehan seksual. Iya. Nah itu salah satunya. Nah jadi di RPKS itu kita memperjuangkan supaya adanya perlindungan namanya RPKS itu kan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi PKS ulangi lagi. rancangan undang-undang Penghapusan kekerasan seksual. Oh, gesan bebinian lah. Itu kepanjangan PKS lah. Hah? Laki bisa juga lah. Kan ada juga. Bisa bujur. Susah jadi wanita. Asli bujur. Ada lagi? jadi memang RPKS itu yang bisa jadi korban itu kadang hanya perempuan latihan atau misalnya gender-gender yang lain bisa dapat Malah. Nah, jadi kayak itu tadi itu masalahnya adalah kayak mencabut rambut di gelapung tuh nah. Kalau kadang nang melawan, artinya menahani kayak itu bisa sekanda kurang, iya kan? Tinggal catuk tukul aja lagi tak selesai aja. Nya kada menyandang balanya kan. Nah, mapala. Apa ngarannya Cecep nih lah. Mudahan cintanya tuh sepanjang rambutnya kan. Ini orang rantau nih kan. Cecep nih kayak apa Cep? Perjuangan buan mapala melawan apa ngarannya rancangan peraturan kakak ini kayak apa? Ini dasar kayak apa ya malah kayak asa sarabe salah kayak itu nah. Kayak apa itu maksudnya? Seraba santok. Sarabe santok. Duduk santok berdiri santok. Nah, Kalau soal binian bang ya apa cintanya kayak apa? Oh iya. Apa ya? Karena kalau bang ada yang hendak minta nomor HP atau apa kan silakan datangi orangnya aja gitu kan. Iya itu. Nah, apa kayak itu tadi kan nangaran judulnya aja kan apa RUU Cipta Kerja aja. Iya. Ini kan maulah kawanan mahasiswa nih model kayak dapat tarang di dalam kadep itu nah. Ibaratnya tuh ini kita nyaman mbak lulus ibaratnya dapat gawean. Iya. Tapi Disangka nih kan? Iya. Tapi kan ujung-ujungnya itu investasi biasanya tuh apalah gasan pengusaha aja. Nggih. Kalau dalam buannya tuh kan tata rawangan buan pemerintah kita nih kan investasi ala lapangan pekerjaan apa ya gawiannya itu nah mbak itu upah hanya kesejahteraan. Jadi lingkungannya hampir kada ada di dalam tata rawangan buannya nih. Nah, kayak mestinya kayak apa soal lingkungan? Mestinya kan lingkungan ini kita sudah tahu seorang sampai saat ini mulai orang bakokot batu harang mulai dari ulun ibaratnya hanya muncul di bumi nih. Iya. Ibaratnya kayak apa kesejahteraan itu ibaratnya nang ada aja ibaratnya makin miskin gitu nah. Apalagi kayaknya sudah ibaratnya lingkungan kita rusak, ibaratnya gesan kita pahinakan kita nih, bilang kada ada lagi ibaratnya. Asli bujur itu. Belum lagi ibaratnya tuh gesan kita apa ibaratnya bahasa lautnya tuh kebutuhan dasar kita kayak banyu, yang kayak makanan itu amun seberataan apa kebutuhan dasar kita dikuasai orang-orang gesan berusaha, kayak
kayak apa kita nang ibaratnya tuh kada tapi kau manukar itu nah. Asli bujur Tapi itu. kau bertukar. Nah hubungannya lawan Mapala tadi ya itu tadi ibaratnya Mapala ini hendak kayak pegerang. Kayak apanya bener naik ke gunung, menuju gunung akan ada lagi. Ibaratnya tuh apa kita bicara ilmu tuh ngalih kayaknya. Bujur. Ini Amang Agus nambahi lah, karena manang di Tuha, Amang Agus lah. Warung Jablay di Bumi Antasari ini nah, sepanjangan jalan Kaulu Sungai itu nah lah. Amang Agus ini untungnya manang di Tuha kayak itu. Sebelumnya kadada. Jadi warung Jablay, warung remang-remang jurakan itu tumbuhnya beimbai lawan Batu Harang, perusahaan pertambangan batu bara. Asalnya kadada. Kan bagi orang di Hulu Sungai itu anu kalau apa ngarannya pantang mana bebinian tuh menunggu warung bermalaman di luar rumah. Nah jadi Ada perubahan sosial, moral dan sebagainya gitu nah lah. Sudahnya narkoba ya lah, sabu-sabu atau apa tuh, miras segala macam itu beriringan lawan pertambangan batu bara gitu nah. Nang jadi lalu ayungannya demoralisasi segala macam. Ada lagi Nang sabuteng lagi emang lah. Nang kaitannya ngaran ini bisa menyayangi bebinian juga. nah Ibaratnya kayak kita kan ibaratnya ada ibaratnya lingkungan yang baik dan ibaratnya tuh kawan hidupi kita itu nah itu berdampak ibaratnya tuh berpengaruh lawan bebinian misalkan kayak banyu. Bebinian pasti minum banyu ya ala. Mungkin minum banyu Batu Harang. asli bujur. Amun ibaratnya banyunya tuh bagus baik itu gesan gesan bahasa orang tuh gesan kesehatan bebinian. Kalau bahasa lautnya tuh reproduksi, kesehatan reproduksi. Amun banyunya karoh kayak sungai mandi terusak tuh kan nah. Anak piaknya anak dilahirkan ini kalau sudah ibaratnya tuh tak campur lawan banyu Batu Harang itu bisa cacat mengenai malah keturunan kita kayak apa bisa pincang sinjal lah. Adil dan Lestari itu kan gesan nang ada nih aja. Dibaca gesan anak cucu kita kainanya. Jadi kada tersalah Mang Agus malam ini menyaruh orang-orang nang dasar bujur jagaunya undasnya kayak itu nambah pandir. Jadi apa-apa nang beliau sampaikan itu pang paling kada orang tuh aspirasi masyarakat. Cakis sebagai undas atau kepala Ahoy, Direktur Walhi Kalimantan Selatan, closing statement jangka masalahnya yang lah apa nang diharapkan atau bisa dilaksanakan dalam masalah RUU Omnibus Law ini. Ini Mang, terima kasih Mang. Bikin kesan beratanya juga sesuai dengan tema kan, mencabut atau menjuhut rambut di gelapung. Artinya kan ini sesuai dengan tujuan hukum kita ini apa Gerang? Pertama jalur tadi kan keadilan. Adil ada. Kedua adalah kepastian hukum. Pasti hukum gasan siapa? Kalau misalnya tadi Jarulun kan di Undang-Undang Minerba yang sudah ada nih Mak, ini setiap orang ya kan yang mengganggu atau menghambat izin kena pidana Mak. Adil lah itu, pastilah. Kemudian tiga ini manfaat. Nah tiga aja fungsi hukum nih, keadilan, kepastian hukum lawan manfaatnya. Banyak mudaratnya kan ada. Ya tadi Mak. Ini indungnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lah. Pancasila. Artinya apa? Dari tiga ini sudah bermasalah Mak. Nah, makanya ke depan sebelum closing statement artinya apa? Karena udah disahkan nih Undang-Undang Minerba, maka kita akan judicial review. Ya kan, kita akan menggugat. Judicial review. Ya kan, selain aksi-aksi dan ini acara kita juga bahwa kita ini kenapa kok kami di Walhi, perempuan, kawan-kawan Mapala, pencinta alam dan buruh juga menolak ini karena mumpung ini belum disahkan. Nah, kenapa kami kok kadang-kadang aksi turun ke jalan dan lain-lain misalnya kan? Memang jalan terakhir kalau sudah disahkan koridor hukum kita ya gugatnya apa? Judicial review. Kan gitu Bang. Tapi sebelum itu seharusnya ini fungsi apalagi kita nih tujuan kita bernegara apa? Kita ini para 75 tahun, Kalso udah 70 tahun, fungsinya apa kita bernegara dan berfungsi? Wilayah. Wilayah kita ini semakin rusak semakin bagus. Kedua kondisi rakyat kita ini kayak apa Gerang? Maka kita pilih lah, ya kan, dan kita sumpah dan kita gaji pemerintah Mang ya. Untuk apa? Nang lucu Mang Agus membaca beberapa hari lalu di media online. Kalimantan Selatan itu masuk 10 besar daerah nang stunting kurang gizi. Nah iya, itu
Dan salah satunya adalah yang terbesar kalau di Kaso ada di Kota Baru, Bang. Itu harusnya siapa nang Supan? Ya artinya ya ini tadi kurang yang ketiga gizi ini. warganya. Karena apa? Untuk wilayah dan rakyat maka kita mandatkan kepada yang namanya pemerintah untuk mengelola wilayah dan melayani rakyat supaya aman, sehat, pintar, sejahtera dan bahagia. Itu intinya lah. Itu intinya, makanya kita pilih. Apalagi pilkada Parak ini ya. Maka kita pilih yang mana yang memang betul-betul pro terhadap keselamatan lainnya. Di peribahasa Banjar itu ada juga pepadah. Kayaknya lah hadap 9 Desember. Apik-apik memilih kalau kota pilih Bangko. Nah itu karena kita tadi memang pada yang kita pilih ini untuk mengelola wilayah dan melayani rakyat. Bukannya mau sebaliknya. Nah bukan sebaliknya kita melayani banyak. Makanya banyak kita pilih dan kita sumpah dan kita gaji mana. Kan gitu. Apalagi kalau undang-undang minerba yang sudah disahkan kemudian RUU Omnibus Law ini karena disahkan, luar biasa maka jangan salahkan kita, maka Ulun dan kawan-kawan ya tetap bersuara, baik turun ke jalan dan bahkan ke depan sesuai koridor hukum. Dan kalau kita kaitkan agama, kita ini terkenal kota syariah. Ya kan, selama 5 iman melihat kebatilan dengan diam dan doa. Apalagi semangat Pangeran Antasari karena ya haram menyerah wajib sampai paputing dan yang lain. Ini semangat kita. Dan terakhir Mang, karena jarang closing statement. Kita masih NKRI Mang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan Negara Kesatuan Republik Investor. Nah ini yang perlu diingat. Nah itu maksud ulun bahwa ini penting kenapa harus kita perjuangkan untuk kemaslahatan lingkungan dan generasi kita mendatang. Hanya saja Mang Agus mendengar ada singkatan lain di NKRI tadi. Anak closing statement soal bibinian kalau RUU ini jadi. Ya Pak. Mudah-mudahan lo RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini kan lagi diperjuangkan dengan kawan-kawan dibatalkan dan disahkannya RUU PKS. Iya. Itu lah. Cecep. Pokoknya gagalakan atau jangan sampai sah RUU Omnibus Law ini yang pacang mencaur wadah permainan kawan Mapala. Buat Mapala lah. Nah, terima kasih seberatan Ana, Cecep, Caki sudah datang di Bacang Kurah di Kampung Buku ini dan sana keluarga Mamarina. Amang Agus mengucapkan terima kasih sudah akun mengitihi kami Bacang Kurah di Kampung Buku. Kalaulah ada bilung kapaca jangan disimpan lawan papaci. Kalaulah ada kata nang salah jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.